Shalom teman-teman, Deddy Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau ini adalah seorang ustadz yang sangat terkenal di Indonesia ya, dan dia dikenal oleh banyak, bahkan dikagumi oleh umat Islam. Tetapi kali ini dia mungkin dianggap kebablasan karena menganggap Al-Quran dan Alkitab itu sama. Hal itu berawal ketika ada seorang mahasiswa Kristen mengutip ayat Alkitab dan Ustadz Adi Hidayat mencoba menyamakan dengan mengutip juga ayat di dalam Al-Qurannya. Sehingga banyak orang memberikan tanggapan sekaligus kritik terhadap Ustadz Adi Hidayat ini. Seperti apa videonya? Mari kita dengar bersama-sama. Terakhir. Matius 7 ayat 7. Nah ini lagi teman-teman ya, lagi. Oke, lihat Ini ya. firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7. Oke. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Astagfirullah. Akhir-akhir ini memang ya, ada begitu banyak toleransi yang kebablasan yang kita simak. Oke. Dianggap Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 18. Mirip katanya lagi. 6. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Mirip ya. Mirip ya teman-teman. Antara Injil, Bible dengan Al-Quran dikatakan mirip. Oke. Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya. Saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi. Ya, itulah perkataan dari Ustadz Adi Hidayat ya. Kita lihat yang kedua ya. Ini juga direaksin oleh Dodi Sefriadi ya. Kalau tadi direaksin oleh Tarbiyah Daily ya. Mereka juga mengungkapkan di dalam video ini ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita dengar ya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwai. Dakwai mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu. Ya, itulah video yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, bagaimana pandangan kita tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat? Secara pribadi saya tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, apalagi menganggap bahwa ayat yang dikutip oleh mahasiswa Kristen tersebut itu mirip dengan ayat di dalam Al-Quran. Dan saya juga melihat beberapa teman-teman apologet Muslim yang memberikan reaksi, bahkan bukan hanya mereka ya, ada banyak juga yang memberikan tanggapan, respon karena mereka tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Pertama, saya ingin memberikan penegasan bahwa ayat yang dikutip oleh mahasiswa Kristen tersebut itu tentu tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan juga Yesus Isa yang digambarkan, yang dijelaskan, yang dikatakan itu sama di dalam iman Kristen tidak sama.
kita tidak mengenal Isa di dalam iman Kristen. Tapi menariknya teman-teman, ayat itu disampaikan di depan bukan hanya kepada ustadz, tetapi banyak orang juga yang mendengarkan ayat tersebut. Saya ingin juga memperlihatkan ayat itu untuk kita pelajari di dalam video ini. Di dalam Matius 7 ayat 7, wanita tersebut membacakan dengan mengatakan begini, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dan ini disampaikan oleh Yesus Kristus mengenai doa ya. Jadi setiap orang harus meminta. Karena setiap orang yang meminta dan mencari dan mengetok, maka mereka akan mendapatkannya. Dan itu disampaikan oleh Yesus. Dan kalau kita korelasikan di dalam Yohanes pasal 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi Yesus sendiri memposisikan dirinya sebagai Allah yang dimana kita harus meminta kepada Dia. Di sini dikatakan, "Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Ayat 14, "Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi doa yang dimaksudkan ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 7 itu tentu secara tidak langsung Yesus sedang mengajarkan supaya mereka berdoa, meminta kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang sejati. Itulah sebabnya orang Kristen berdoa karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang juga berkuasa mendengar dan menjawab doa kita. Kemudian ayat yang sangat terkenal juga dikutip di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini begitu sempurna, begitu besar. Karena kecintaannya kepada manusia, kepada dunia ini, maka Dia mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anaknya yang tunggal ini tentu adalah Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah menghendaki dengan kasih-Nya kepada dunia ini, dengan hadirnya anak Yesus Kristus ke dalam dunia, tujuannya cuma ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan ini hanya ada di dalam ayat Alkitab. Di kitab manapun tidak ada ayat ini. Adapun mungkin dimirip-miripkan, tetapi maksud dan maknanya tidak sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Ini sesuai dengan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa mereka." Jadi ayat tersebut itu adalah ayat yang memiliki makna yang sangat besar ya. Lalu kita baca ayat 18. "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Karena itu teman-teman, yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, walaupun saya tidak setuju dengan cara dia menyamakan atau membuat pernyataan mengatakan Alkitab dan Al-Quran itu mirip, saya tidak setuju. Tapi saya bersyukur karena lewat itu Ustadz Adi Hidayat boleh mendengarkan ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh mahasiswa Kristen, dan bukan hanya Ustadz tersebut yang dengar, tapi semua orang yang juga ada di dalam acara tersebut. Puji Tuhan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.